mau kita di sini dulu aja. Jumpa lagi bersama Ridwan guys. Jumpa lagi. Halo guys. Halo guys, jumpa lagi bersama Ridwan Maulana di sini. Kali ini gue mau bikin video. Gue mau ganti drive belt yang udah gue pegang nih. Drive belt buat mobil Yaris ini. Karena gue nggak tahu ya terakhir diganti itu kapan, pas kilometer berapa, gue nggak tahu. Waktu dicek di Auto 2000 juga nggak ada datanya ya, jadi gue berinisiatif buat ganti aja. Dan kebetulan kemarin gue ngecek di bagian ini, pinggir-pinggirnya nih, sininya, nah ya, kelihatan nggak? Kayak di sini nih, pinggir-pinggir sini yang di mobil itu udah ada yang beberapa bagian brudul. Brudul itu apa bahasanya ya? Udah mulai rusak lah. Jadi ya gue pikir ganti aja. Harganya juga nggak mahal-mahal banget. Tapi perbedaannya cukup lumayan antara yang merek asli Toyota dengan aftermarket kayak Mitsubishi atau kayak yang gue beli nih merek Bando. Bando sama Mitsubishi harganya mirip. Kalau yang lebih murah lagi itu mereknya Aspira. Cuma Aspira gue nggak nemu. Bando adanya Bando. Sama kalau Mitsubishi kemarin habis. Dan anehnya gue pernah lihat di online yang berbungkus Toyota itu labelnya atau tulisannya ada Mitsubishi juga. Jadi gue pikir kenapa harus beli Toyota kalau ternyata dia pakainya Mitsubishi gitu. Kalau asli Toyota itu kemarin harganya di kisaran 200 berapa lah, 200-an deh. Antara 200 sampai 250 mungkin ya. Kalau yang ini merek Bando ini antara Bando sama Mitsubishi itu sekitar 70 sampai 85.000. Ini gue beli 72.000. Kalau Aspira di sekitar 60 ribuan. Cukup lumayan bedanya. Jadi ya gue beli yang ini aja. Biar nggak mahal-mahal amat. Toh ini juga mereknya bukan merek jelek atau merek baru ya. Setahu gue Bando itu udah lama juga. Jadi ya menurut gue oke lah, nggak apa-apa. Oke, jadi kita langsung pasang aja. Nah ini kita mau ganti nih drive belt ini. Oh, kelihatan nggak yang kemarin? Oh, nggak kelihatan. Mungkin udah keputer kali, ada di bawah. Biasanya kalau di bengkel, mungkin beberapa bengkel kalau ganti harus sambil dongkrak dan buka ban sini, sama di kolong tuh buka fender, inner fender yang plastik tuh biar kelihatan. Tapi sekarang gue mau coba nggak usah dibuka fendernya, kita coba dari atas aja. Nah paling kalau dari atas ya, dari bawah juga pasti sih ini dikendorin nih baut adjuster alternator. Ntar coba kita lepas kendorin.
Oke, jadi seperti itu ya, pemasangannya gampang sebenarnya. Kalau lu mau bongkar sendiri pun bisa, kalau lu punya kunci-kunci di rumah. Cuma ngendorin baut setelan alternator sama sih baut bracket jalur setelannya itu. Jadi biar kendor dua-duanya, biar alternatornya bisa gerak. Setelah udah kendor, beltnya tinggal lu keluarin dari jalurnya, dari puli-pulinya, angkat, pasang lagi yang baru. Tapi buat lu yang belum pernah bongkar-bongkar atau mau coba masang tapi ragu, lu bisa lihat ada di buku pedoman pemilik nih, atau buku manualnya. Untuk susunan si ininya, drive beltnya, halaman berapa tadi ya? Oh ini, ada di halaman 281. Di sini lo bisa lihat urutan si beltnya ya. Ini dari mulai alternator ke, oh ini water pump, sorry, yang tadi gue bilang tensioner ternyata water pump. Jadi alternator atau generator ke water pump, terus ke kompresor AC, baru ke puli crankshaft atau puli kerkas nih. Jadi susunannya gini, kalau ragu takut salah masang jalurnya, terus buat kekencangan nyetel alternatornya atau kekencangan si beltnya itu, di sini sih ada ya ditulis satuannya itu 22 feet pound atau 10 kilo, yaitu kalau lu punya tensiometer ya. Kalau gue sih tadi pakai feeling meter ya, karena gue nggak ada alatnya, jadi ya gue kira-kira aja, gue kencengin, asal jangan sampai kenceng banget ya, supaya dia tetap masih ada space buat fleksibelnya. Karena takut nanti di jalan dia memuai atau gimana, pokoknya harus tetap ada space buat dia fleksibelnya tetap agak bisa ditekan-tekan dikit. Jangan sampai lo masangnya tuh sampai kaku kencang banget, takutnya nanti di jalan panas terus dia putus. Dulu gua pengalaman pernah di mobil tua sih, di mobil Peugeot 504, itu gua kencengin sampai sekencang-kencangnya tenaga gua, itu sampai bener-bener beltnya kenceng, dipakai jalan putus di jalan. Jadi supaya nggak kejadian kayak gitu, tetap disisain jarak untuk fleksibelnya sedikit. Tapi kalau buat lo yang tetap ragu ya ke bengkel aja sih. Cuma gue berhubung gue punya toolnya dan gue senang ngoprek, ya gue kerjain sendiri dan lumayan menghemat ongkos juga. Tapi ya lumayan keringetan pagi-pagi nih, hitung-hitung olahraga. Oke, jadi sekian dulu video kali ini untuk pemasangan drive belt mobil Yaris ya. Ya mungkin ada yang mau ganti tapi nggak tahu caranya, bisa lihat di video ini. Semoga video gua kali ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like, boleh di komen, dan di share konten ini kemanapun maunya lu deh. Jangan lupa di subscribe channel YouTube gue ya, di subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.